Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menginstal custom ROM di Samsung Galaxy A2025G. Oke, jadi mari kita mulai. Mari kita nyalakan ponsel kita. Sekarang, masuk ke pengaturan, lalu ke koneksi, pastikan Anda terhubung ke jaringan. Jika sudah, kembali, gulir ke bawah, klik pembaruan perangkat lunak, dan klik unduh dan install. Oke, pada dasarnya proses ini, maksud saya, versi perangkat lunak Anda saat ini tidak masalah. Selama proses itu, kita hanya perlu cukup klik pembaruan perangkat lunak dan pastikan terhubung ke Wi-Fi. Karena tanpa itu, kita tidak akan bisa membuka bootloader. Sekarang, gulir ke bawah, klik tentang ponsel, tapi versi perangkat lunak juga penting. Dalam kasus saya memiliki versi ini, A226B XSB Diato. Dan jika Anda mau, Anda harus punya. Anda harus sangat penting bagi Anda untuk memiliki versi aplikasi tersebut karena pada versi lain tidak akan dapat berfungsi dengan baik sama sekali. Nah, saya sendiri sudah mencoba di versi itu dan terbukti berhasil. Juga, jika Anda masih tidak tahu bagaimana langkah-langkah untuk menginstalnya, versi perangkat lunak yang tepat. Di channel kami, Anda bisa menemukan video di mana saya menunjukkan cara menginstal ROM secara manual menggunakan aplikasi Odin. Jika Anda mengunjungi halaman Mega, tautannya akan ada di deskripsi. Di sini, Anda bisa menemukan stok ROM yang persis itu, jadi Anda harus mengunduhnya dan menginstalnya secara manual menggunakan Odin. Seperti yang saya katakan, di channel kami Anda bisa menemukan video tentang cara melakukannya. Tapi dalam kasus Anda perlu menginstal versi ini. Oke, jadi tampilannya seperti itu. Sementara itu, kita perlu mengunduh beberapa hal ke komputer kita. Jadi pertama, kunjungi halaman kami hardreset.info, masuk ke bagian download, dan kita perlu mengetik Samsung Drivers, lalu klik search. Dan unduh driver-driver ini. Cukup klik unduh. Unduh aplikasi Odin versi 3.14.4, install juga, lalu ketik ADB dan install mini ADB dan fastboot beserta drivernya. Hanya itu yang perlu Anda unduh dari halaman kami. Kemudian masuk ke Mega, pertama-tama masuk ke Custom Recovery. Di sini kita punya dua Custom Recovery, yaitu Orange Fox 11.3. Dengan file VB-MIDA, dan kami juga memiliki TWRP. Jika Anda ingin mengunduh TWRP, Anda juga harus menginstalnya dan mengunduh file VB-MIDA yang ada di bawah ini. Tapi di video ini, saya akan menunjukkan cara menginstal Orange Fox. Jadi klik kanan pada file tersebut, klik unduh, lalu klik unduhan standar. Dalam kasus saya, ini sudah terpasang, jadi saya tidak perlu melakukannya. Hal yang sama juga berlaku untuk custom ROM. Kami memiliki versi yang diakhiri dengan BDYA2. Jadi itulah versi yang ada di ponsel kami, itulah yang sudah kami periksa. Dan kita juga perlu mengunduhnya. Klik kanan, unduh, tetapi unduh sebagai file zip. Ini penting, jadi unduhlah sebagai file zip. Baiklah, sekarang mari kita beralih ke tab kedua pada peramban Anda. Silakan ketik Git Windows 11 download di kolom pencarian. Kunjungi halaman situs web resmi ini dan klik pada bagian klik di sini untuk mengunduh. Jika Anda sudah berhasil mengunduhnya ke komputer, Anda perlu segera menjalankan file eksekusi tersebut untuk memulai proses instalasi. Klik pada berikutnya dan tunggu hingga proses selesai. Dalam kasus saya, aplikasi tersebut diinstal ulang karena saya pernah memilikinya sebelumnya di PC saya. Jadi, mari kita tunggu sampai selesai. Seharusnya tidak memakan banyak waktu. Oke, sekarang batalkan pilihan, lihat catatan rilis dan pilih bahwa Anda ingin meluncurkannya, lalu klik selesai. Oke, pada dasarnya hanya itu yang harus kami lakukan. Jendela ini perlu dibuka sekarang, kita bisa menutupnya, kita tidak membutuhkannya untuk saat ini. Dan sekarang, mari kita mulai proses instalasinya. Driver Samsung kami.
Di sini kami memiliki driver USB Samsung, aplikasi Odin kami, serta driver Android, Fastboot Mini, dan ADB. Anda perlu mengekstrak ketiga file tersebut. Anda bisa menggunakan WinRAR, cukup klik kanan, pilih, lalu pilih ekstrak dan gunakan. Lakukan hal yang sama untuk ketiga file tersebut, semuanya di Samsung dan Android Fastboot. Jika Anda tidak memiliki WinRAR, Anda dapat menggunakan fungsi ekstrak semua. Cukup klik dan klik ekstrak. Itu terserah kamu. Juga kita bisa mengekstrak One UI sekarang juga, tapi akan kita bahas lebih lanjut nanti. Oke, pertama-tama install driver USB Samsung Anda. Gunakan aplikasi ini lalu install. Dan setelah itu, proses instalasi. Saya sangat menyarankan untuk merestart komputer Anda agar semuanya berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian masuk ke Android, Fastboot, dan driver mini ADB. Mulailah dengan pengaturan ADB, file ini ada di bagian bawah. Klik. Sekarang ketik Y pada keyboard Anda. Tekan Enter. Ini lagi. Memasuki. Dan tekan Enter. Oke. Kemudian, jalankan Android ADB Fastboot, lalu klik Next. Dalam kasus saya sudah terpasang, jadi cukup klik Perbaiki. Klik Selesai, lalu install juga Universal ADB Driver Setup. Dalam kasus saya itu sudah terpasang, jadi saya tidak akan melakukannya. Dan sekarang kita perlu membuka bootloader di ponsel kita untuk melakukannya. Dan Anda perlu terhubung ke Wi-Fi. Kemudian masuk ke tentang ponsel di pengaturan informasi perangkat lunak. Lalu ketuk nomor build-nya. Ulangi beberapa kali hingga Anda melihat bahwa Anda adalah seorang pengembang, lalu gulir ke bawah, pilih opsi pengembang. Dan di sini kita memiliki fitur PAMP Unlocking OEM. Kita perlu mengaktifkan fitur tersebut. Klik aktifkan. Oke, sekarang kita perlu mematikan perangkat kita, tahan tombol daya, lalu pilih matikan. Anda juga perlu ingat bahwa semua data kami akan dihapus dari ponsel kami. Sekarang kita perlu membuka kunci bootloader. Jadi kita perlu menekan kedua tombol volume secara bersamaan. Dan kita perlu memasukkan kabel yang juga terhubung ke komputer kita, ke ponsel kita. Jadi kita perlu menghubungkan ponsel kita dengan komputer. Namun sebelum memasukkan kabel, tahan kedua tombol volume sambil memegangnya. Anda perlu memasukkan kabel saat memasukkan kabel tersebut. Jangan lepaskan tombolnya dan tunggu. Tetap tahan sampai Anda melihat menu. Jadi tahan kedua tombol volume, masukkan kabel, terus tahan dan tunggu sampai menu muncul. Seperti itu saja. Sekarang tahan tombol volume atas. Terus tahan. Oke, sekarang muncul pertanyaan. Apakah kita ingin membuka kunci bootloader? Kita lakukan itu, tekan tombol volume atas sekali. Sekarang semua data akan dihapus dari ponsel kita. Jadi sekarang kita juga perlu menunggu sampai ponsel menyala. Ini akan memakan waktu sedikit, namun jadi saya akan bertemu Anda di proses pengaturan ini. Oke, ponselnya sudah menyala. Kita juga bisa mencabut kabelnya. Untuk saat ini, kita tidak membutuhkannya, tapi masih harus tetap terhubung ke komputer Anda. Sekarang, mari kita langsung jalani proses pengaturannya. Jadi klik mulai, klik setuju, klik lewati. Selanjutnya, jumlah yang lebih banyak dan terima. Lewati saja, lewati saja. Untuk langkah selanjutnya, pilih lewati. Pilih lewati lagi, klik setuju, klik selanjutnya, dan proses selesai. Oke, sekarang kita akan memverifikasi bootloader. Apakah semuanya baik-baik saja? Klik setuju. Sekarang, kita perlu terhubung ke Wi-Fi lagi. Jadi buka pengaturan, koneksi, Wi-Fi. Pilih jaringan yang tersedia untuk Anda, ketik kata sandi. Menghubungkan. Kembali. Gulir ke bawah. Unduh dan install pembaruan perangkat lunak. Kembali.
Tentang ponsel, informasi perangkat lunak, ketuk nomor build, mode pengembang telah diaktifkan, jadi kembali gulir ke bawah. Oh, apa yang sedang terjadi? Oke, sekarang sudah dimuat opsi pengembang. Dan tampilannya harus persis seperti itu. Jadi, fitur OEM Unlocking harus diaktifkan, tetapi seluruh fiturnya harus terlihat seperti tidak tersedia. Itulah hal yang benar-benar ingin kita dapatkan. Jadi misalnya saat ini kita tidak bisa menonaktifkan OEM Unlocking secara manual, maksud saya kita tidak bisa mematikannya. Itulah yang ingin kami dapatkan. Jadi fitur itu perlu diaktifkan, tetapi seluruh fitur tersebut harus dinonaktifkan. Dan itulah yang ingin kita capai sekarang. Mari matikan perangkat kita, tahan tombol daya, dan pilih matikan. Oke, sekarang mari kita jalankan aplikasi Odin, cari folder yang sudah Anda ekstrak sebelumnya, lalu buka Odin. Buka aplikasinya, klik OK. Dan sekarang pertama-tama klik BL. Maaf, salah klik AP. Silakan Anda masuk ke dalam folder Downloads. Kemudian pilihlah file Orange Fox versi 11,3. Klik pada tombol buka tersebut, lalu masuk ke bagian opsi, dan hilangkan centang pada kedua pilihan yang ada di sana. Dan sekarang kita perlu menyalakan ponsel kita dalam mode download. Jadi sekali lagi, tahan kedua tombol volume dan sambungkan kabel yang juga terhubung ke komputer Anda. Hubungkan. Oke, tekan tombol volume atas sekali, jangan ditahan. Cukup tekan saja, kita sudah masuk ke mode download. Saya juga harus melihat di aplikasi Odin. Kita bisa melihat angka-angka itu. Nah, itu berarti ponsel kita telah berhasil dan terhubung dengan benar. Sekarang klik mulai. Sekarang kita pada dasarnya sedang menginstal custom recovery kita. Oke, jika tertulis pas, itu berarti semuanya berjalan lancar. Sekarang kita perlu masuk ke mode recovery. Pertama, kita harus menahan tombol power dan tombol volume bawah secara bersamaan sampai layar kita mati. Saat itu terjadi, kita harus segera mengganti kombinasi tombolnya. Kita harus mulai menahan tombol power dan tombol volume atas. Dan ketika kita melihat logo Samsung, kita harus melepaskan jari dari tombol power, tapi tetap menahan tombol volume atas. Jadi pertama, tekan volume bawah dan power. Sekarang segera ganti. Lepaskan jari dari tombol power, kita bisa menahan volume atas sedikit lebih lama. Sekarang saya rasa kita bisa melepaskan. Mode recovery seharusnya akan berjalan. Ingat, ponsel Anda harus tetap terhubung ke komputer. Oke, kita sudah punya Orange Fox. Sudah terpasang dengan benar. Oke. Pertama, pilih ikon tempat sampah, masuk ke format data, dan ketik kata yes. Baiklah, kalau begitu. Sekarang, silakan kembali ke halaman sebelumnya, kemudian buka menu utama, itu adalah ikon yang terakhir. Lalu silakan Anda pilih opsi reboot dan recovery. Sekali lagi, kita harus menunggu sampai mode recovery menyala. Sekarang, mari kita coba masuk lagi ke dalam menu reboot. Dan untuk kali ini, silakan tekan dan pilih fast boot. Kita harus tunggu lagi.
Oke, kita sudah berada dalam mode fastboot. Sekarang, silakan Anda segera masuk ke dalam folder unduhan. Kemudian carilah file pembaruan One UI 6.1 yang telah Anda unduh dan ekstrak sebelumnya di perangkat Anda. Klik 2 kali pada bagian tersebut, buka folder One UI, lalu segera buka file ini untuk memulai prosesnya. Flash.sh. Oke, ini berjalan lancar. Sekarang kita perlu menunggu. Oke, ini akan menjadi 1 dari 23. Ini akan memakan sedikit waktu, jadi kita hanya perlu bersabar dan menunggu sampai semuanya terhubung. Saya akan mempercepatnya sedikit. Oke, kita hampir sampai di akhir 20 dari 23. Oke, 23 dari 23 sekarang telepon kita. Seharusnya diluncurkan secara otomatis. Oke, sudah selesai. Mari kita tunggu sebentar. Oke, logo Samsung kita sudah muncul di bagian atas layar. Sekarang mari kita tunggu sebentar sampai ponsel pintar kita ini benar-benar menyala kembali. Oke, sedang memuat. Klik OK di sini. Klik berikutnya. Klik selesai. Dan sekarang kita sudah siap menggunakan perangkat kita. Izinkan saya membuka pengaturan tentang informasi perangkat lunak ponsel dan semuanya telah terpasang dengan benar. Versi One UI 6.1 dan Android 14. Itulah yang baru saja kita pasang, jadi semuanya berfungsi dengan baik dan kita bisa menggunakan ponsel kita. Baiklah, dan itu saja di video ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.